Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan yang keempat kita dalam mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam yang berbahagia, video ini merupakan video pembelajaran keempat kita terkait mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi. Mudah-mudahan dari video ini saudara dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kita pada pertemuan ini adalah fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'. Yang pertama adalah fatwa pada zaman Nabi. Periode Rasulullah SAW berlangsung hanya beberapa tahun saja, yaitu tidak lebih dari 22 tahun beberapa bulan. Akan tetapi hal itu membawa pengaruh besar dan hasil yang gemilang, karena telah meninggalkan nas-nas hukum di dalam Quran dan Sunnah. Periode ini meninggalkan sejumlah dasar syar'i yang menyeluruh, yaitu sejumlah sumber hukum dan dalil untuk mengetahui sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Pada zaman Nabi ada dua fase, yaitu fase Nabi berada di Mekah. Fase ini adalah selama 13 tahun masa kenabian Muhammad SAW di Mekah. Sedikit demi sedikit turun sebuah hukum. Periode ini lebih terfokus pada proses penanaman tata nilai tauhid seperti iman kepada Allah, Rasulnya, hari kiamat, dan perintah untuk berakhlak mulia seperti keadilan, kebersamaan, menepati janji, dan menjauhi kerusakan akhlak seperti zina, pembunuhan, dan penipuan. Pada awalnya Islam berorientasi memperbaiki akidah, sehingga bila telah selesai tujuan yang pertama ini, maka Nabi melanjutkan dengan meletakkan aturan kehidupan atau tasyri'. Bila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah, maka akan terlihat di sana beberapa terkait dengan penolakan terhadap syirik dan mengajak mereka kepada menuju tauhid, memuaskan mereka dengan kebenaran risalah yang disampaikan oleh para nabi, mengiringi mereka agar mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu, menganjurkan mereka agar membuang taklid pada nenek moyangnya, dan memalingkan mereka dari pengaruh kebodohan yang ditinggalkan oleh leluhurnya seperti pembunuhan, zina, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Lalu yang fase selanjutnya adalah fase Rasul berada di Madinah, yakni selama kira-kira 10 tahun berjalan dari waktu hijrah beliau sampai wafatnya. Pada fase ini Islam terbina menjadi umat, membentuk pemerintahan, dan media-media dakwah telah berjalan lancar. Pada fase atau periode ini Islam sudah cukup kuat dan berkembang dengan pesat. Jumlah umat Islam pun sudah bertambah banyak dan mereka sudah memiliki suatu pemerintahan yang gilang gemilang. Keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasyri' dan pembentukan undang-undang untuk mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya, dan untuk mengatur pula hubungan mereka dengan bangsa yang bukan Islam, baik di waktu damai maupun perang. Lalu selanjutnya, pada masa Rasulullah, pengendali kekuasaan tasyri' adalah Rasulullah sendiri. Tidak seorang pun umat Islam selain Rasulullah sendiri yang mentasyri'kan hukum pada suatu kejadian, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam langsung ditanyakan dan diberi keputusan oleh Rasul, dan tidak ada masyarakat yang berani melakukan ijtihad sendiri. Rasul memberi fatwa, menyelesaikan persengketaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan beberapa ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, dan tidak jarang pula dengan cara ijtihad Rasulullah yang bersandar kepada ilham dari Allah atau berdasar kepada petunjuk akalnya. Hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah
kemudian menjadi tasyri' bagi umat Islam dan merupakan undang-undang yang wajib diikuti, baik hal itu bersumber dari Allah maupun dari ijtihad Rasul sendiri. Perundang-undangan di masa Rasulullah bersumber dari dua hal, yaitu wahyu Allah dan ijtihad Rasul sendiri. Apabila muncul permasalahan yang menghendaki peraturan seperti perselisihan, peristiwa hukum, pertanyaan atau permintaan fatwa, maka Allah mewahyukan kepada Rasul-Nya satu atau beberapa ayat yang memuat hukum yang dikehendaki. Kemudian Rasul menyampaikan wahyu yang lantas menjadi undang-undang yang wajib diikuti kepada umat Islam. Namun apabila timbul sesuatu hal yang memerlukan peraturan, sedangkan Allah tidak mewahyukan kepada Rasul ayat yang menjelaskan hukum yang dimaksud, maka Rasul berijtihad untuk mengetahui hukumnya. Hasil ijtihadnya lah yang dipergunakan untuk memberi keputusan atau memberi fatwa hukum, atau menjawab pertanyaan, menjawab permintaan fatwa hukum, sehingga ijtihad Rasul menjadi peraturan yang wajib diikuti di samping undang-undang Allah. Selanjutnya adalah fatwa pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk menggantikan kedudukan Rasul sebagai seorang pemimpin umat dan kepala negara, dipilihlah seorang pengganti yang disebut khalifah dari kalangan sahabat Nabi sendiri. Oleh karena itu, maka sebagai seorang pengganti Nabi, umat Islam secara otomatis menganggap bahwa khalifah juga bertugas untuk memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat. Selain itu, para sahabat yang terkenal dengan kedalaman ilmunya juga menjadi pemutus perkara-perkara yang terjadi saat itu. Misalnya Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar di Madinah, Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Abdullah bin Amr bin As di Mesir, Aisyah dan Zadi yang masyhur, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az bin Jabal. Mereka berpencar-pencar di beberapa kota dan membimbing peletakan dasar fikih Islam dan pengembangannya. Pada masa ini sahabat mengeluarkan fatwa sebatas kasus-kasus yang terjadi saja. Mereka tidak memprediksikan masalah-masalah yang belum terjadi dan tidak mengira-ngira bahwa hal itu akan terjadi. Sahabat membatasi pada kasus-kasus yang perlu difatwakan saja. Mereka berpendapat bahwa yang pertama, sesungguhnya menyibukkan diri selain dengan kasus-kasus yang terjadi yang belum terjadi adalah sia-sia, membuang-buang waktu untuk perbuatan baik serta menyia-nyiakan waktu yang berharga. Yang kedua, mereka memelihara berfatwa dan sebagian mereka melarangkan yang lain untuk berfatwa karena takut meleset dan salah. Oleh karena itu mereka menjauhi perluasan fatwa terhadap kasus-kasus yang belum terjadi. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwasanya apabila ia dimintai fatwa dalam masalah yang ditanyakan, bila kasusnya telah terjadi maka Zaid memberikan fatwanya. Namun bila kasusnya belum terjadi, ia berkata biarkanlah sampai kasusnya terjadi. Lalu yang ketiga, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sahabat yang mengeluarkan fatwa dan ra'yu atau pendapat pada masa ini adalah khalifah dan para pembantunya. Di samping kesibukan mengatur negara Islam dan politik kaum muslim, baik keagamaan maupun keduniaan, inilah yang membuat mereka sibuk sehingga menjauhi, menentukan dan mengira-ngira. Lalu selanjutnya beberapa usaha yang dipakai pada masa Khulafaur Rasyidin dalam mengeluarkan fatwa, antara lain yang pertama adalah ijtihad sahabat. Setelah Rasul meninggal dan mewariskan Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi sumber hukum, ternyata ada masalah yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal ini disebabkan karena pada masa Nabi, wilayah kekuasaan Islam hanya sebatas semenanjung Arabia. Tapi pada masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam mulai meluas dan membentang keluar dari Jazirah Arab yang meliputi Mesir, Syria, Persia, dan Irak. Luasnya wilayah itu menyebabkan kaum muslimin menghadapi banyak kejadian dan persoalan yang belum pernah dialami pada masa Nabi. Hal ini mendorong umat muslim untuk berijtihad, yakni mengerahkan kesungguhan dalam mengeluarkan hukum syara' dari apa yang dianggap syari' sebagai dalil, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Ijtihad para sahabat dalam arti luas adalah bahwa mereka melihat
dilalah atau indikasi, menganalogi, menganggap hal-hal lain dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah ijma'. Ijtihad pada masa itu berbentuk kolektif, yaitu secara bersama-sama di samping individual. Dalam melakukan ijtihad kolektif, para sahabat berkumpul dan bermusyawarah untuk memusyawarahkan hukum suatu masalah. Hasil musyawarah sahabat inilah yang disebut dengan ijma'. Kemudian Rasul telah menyediakan metode-metode buat ijtihad bagi mereka, melatih dan meridhoi mereka serta menetapkan pahala ijtihadnya, baik salah maupun benar. Tentang ijtihad itu boleh dipakai berdasarkan dalil bahwa seorang hakim ketika ia berijtihad dalam menetapkan sebuah hukum kemudian benar hasilnya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Adapun ketika salah, ia mendapatkan 1 pahala. Sebagaimana diriwayatkan Al-Baghawi yang diterima dari Maimun bin Mahram, yaitu suatu gambaran cara-cara mereka melakukan istinbat hukum. Ia berkata, apabila suatu perselisihan diajukan kepada Abu Bakar, maka ia akan melihat kitab Allah. Apabila ditemukan di sana hukum yang dapat memutuskan masalah yang terjadi di antara mereka, maka ia putuskan dengan hukum tersebut. Bila tidak ditemukan dalam kitab Allah, ia ketahui dari sunnah Rasul tentang masalah itu, maka ia putuskan dengan sunnah itu. Bila tidak ditemukan juga, ia keluar dan bertanya pada kaum muslimin, suatu masalah diajukan padaku. Lalu apakah kalian mengetahui bahwa Nabi memutuskan suatu hukum dalam masalah ini? Terkadang semua golongan berkumpul dan menuturkan suatu keputusan dari Rasulullah. Bila tidak ditemukan juga dari sunnah Rasul, maka ia kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang terpilih untuk bermusyawarah. Apabila diperoleh kesepakatan hukumnya, maka ia putuskan masalah tersebut dengan hasil kesepakatan itu. Itulah tadi gambaran terkait dengan ijma' pada masa sahabat Nabi. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah ro'yu. Untuk menjawab persoalan hukum yang baru muncul itu, para sahabat terlebih dahulu menunjuk kepada Al-Quran dan hadis. Namun bila para sahabat tidak menemukan ketetapan hukum dari 2 sumber hukum yang dimaksud itu, maka disitulah para sahabat menggunakan akal pikiran atau ra'yu yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai contoh dapat diungkapkan siapa yang menjadi khalifah sudah Nabi Muhammad meninggal dunia. Permasalahan ini diselesaikan berdasarkan kias atas posisi Abu Bakar sebagai pengganti Nabi menjadi imam sholat ketika Nabi tidak dapat menjadi imam karena sakit. Tentang kias boleh dipakai selama tidak menyalahi dalil yang sahih. Hanya saja mereka menyebut kata ra'yu atau pendapat terhadap sesuatu yang dipertimbangkan oleh hati setelah berpikir, mengamati dan mencari untuk mengetahui sisi kebenaran dari tanda-tanda yang terlihat. Ra'yu tidak hanya sebatas kias atau analogi saja, sebagaimana yang dikenal sekarang meliputi istihsan, sadu zara'i dan maslahah mursalah dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya adalah fatwa pada masa tabi'in. Setelah masa khalifah yang keempat berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in yang pemerintahannya dipimpin Bani Umayyah. Dalam sejarah kegiatan fatwa pada era tabi'in, itu memperlihatkan beberapa perkembangan dan kemajuan karena desakan realitas kehidupan umat Islam pada waktu itu. Era tabi'in dimulai dari masa transisi kekuasaan pemerintahan dan administrasi ke tangan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada 41 Hijriah dan berlanjut sampai awal kurun kedua Hijriah, yaitu masa berakhirnya pemerintah Bani Umayyah. Era ini dikenal era tabi'in, walaupun masih ada sejumlah kecil sahabat yang masih hidup yang dikenal sebagai Sigor al-Sahabat. Generasi tabi'in adalah mereka yang sempat berguru dengan tokoh-tokoh ilmuwan dari generasi para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Para sahabat juga sangat berat dalam menciptakan generasi tabi'in
yang nantinya harus mampu mewarisi kemampuan ilmiah yang memungkinkan mereka berijtihad dan memegang tanggung jawab fatwa. Fatwa pada zaman tabi'in masih mengambil tempat sebagai instrumen utama dalam memperkembangkan konsep dan prinsip hukum Islam. Fatwa juga diperlukan jika ada perubahan dan pembaruan yang terjadi dalam masyarakat Islam yang membutuhkan komitmen hukum yang luas. Namun secara umum, fatwa dan perundangan pada era tabi'in masih hampir sama dengan apa yang terjadi pada zaman sahabat. Mereka masih berpegang kepada metode ijtihad yang dilalui oleh para sahabat dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah dan berikut ijtihad para sahabat. Jika tidak ditemukan, maka mereka mencari solusi, yaitu mereka akan berijtihad sebagaimana para sahabat berijtihad. Tapi terkadang generasi tabi'in ini juga bergantung kepada rasionalitas dalam membuat keputusan hukum dan fatwa. Lebih-lebih lagi dalam menghadapi berbagai perubahan dan fenomena baru dalam masyarakat, itu yang menyentuh seluruh kehidupan dan yang berkaitan dengan isu-isu kemasyarakatan maupun isu agama secara khusus. Ditambah lagi kedudukan politik negara pada zaman ini tidak begitu stabil dan mulai mengalami perubahan dari keutuhan sebelumnya. Perpecahan yang tercetus pada zaman ini, yaitu khalifah pengganti Rasul, telah mulai meluas. Akhirnya terbentuk 3 kelompok politik yang nyata dalam negara, seperti Khawarij dan Syiah. Munculnya kelompok-kelompok politik ini turut mempengaruhi kegiatan fatwa, karena masing-masing pihak mempunyai pendirian hukum dan metodologi yang saling berbeda satu sama lain. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan di kehidupan masyarakat, ditambah lagi adanya sistem pemerintahan negara yang banyak menyimpang dari panduan syariat. Keputusan-keputusan fatwa dan hukum telah dijadikan bahan manipulasi oleh pemerintah untuk membenarkan dasar yang dibuat. Melihat hal ini, para ulama mengambil sikap untuk tidak mendekati golongan pemerintah. Lalu selanjutnya adalah fatwa pada masa Imam Mujtahid. Setelah masa tabi'in, fatwa berkembang melalui para imam-imam mujtahid dan pengikutnya. Pada masa ini, masalah-masalah fikih mulai dibukukan. Masalah-masalah yang dibukukan merupakan formulasi dari persoalan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Fatwa sahabat dan fatwa-fatwa mujtahidin sebagai hasil ijtihad mereka pada waktu itu. Permasalahan-permasalahan fikih pada waktu itu disistematikakan dengan baik sehingga memudahkan pembaca mencari masalah yang diinginkan. Secara teknis, kitab-kitab ini membentuk satu otoritas tertinggi sebagai kompilasi hukum. Meskipun memuat satu hierarki otoritas doktrinal, namun secara keseluruhan mereka mempresentasikan doktrin hukum standar dari mazhab-mazhab fikih. Fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti dimasukkan ke dalam karya-karya fikih melalui 2 saluran, langsung dan tidak langsung. Contoh dari saluran langsung adalah fatwa-fatwa Ibnu Rusyid yang dimasukkan ke dalam karya-karya fikih berjudul Mawahib Al-Jalil dan Tahril Al-Kalam, yang keduanya disusun oleh Al-Hattab. Dan fatwa-fatwa dari ayahnya Al-Ramli yang dimasukkan oleh Ar-Ramli ke dalam kitabnya yang merupakan komentar atau ulasan atau syarah terhadap kitab Al-Minhaj karya An-Nawawi. Lalu selanjutnya secara tidak langsung merupakan proses penyerapan fatwa ke dalam kitab fikih melalui proses yang panjang seperti mengumpulkan, menyunting, dan mengikhtisar fatwa-fatwa primer untuk dimasukkan ke dalam koleksi-koleksi yang tidak terkait dengan fatwa dari para mufti tertentu, namun hanya mengumpulkan bahan-bahan fatwa untuk membentuk sebuah karya fikih. Hal itu disebut dengan modifikasi fatwa. Lalu selanjutnya kita masuki fatwa pada era modern. Perkembangan fatwa selanjutnya pada era modern ini ditandai dengan munculnya para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahab Az-Zuhaili. Qaradawi misalnya dalam mengeluarkan fatwa itu bertumpu pada hal-hal berikut. Yang pertama,
tidak fanatik atau taklid. Namun demikian, ia tetap menghormati kepada para imam mazhab dengan cara menggunakan metode dan cara pandang mereka, tidak mengemukakan pendapat tanda dalil yang kuat, mampu menterjih yang paling kuat. Lalu yang kedua, mempermudah tidak mempersulit. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu yang kelima, bersifat pertengahan, tidak memperlonggar dan memperketat. Yang keenam, memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan. Kemudian Wahbah Zuhaili dalam fatwanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nas. Yang kedua, apabila tidak menemukan hadis dari masalah yang sedang dikajinya, ia menggunakan hadis amaliyah atau takririyah sebagai dalil. Yang ketiga, jika dari dua sumber tersebut tidak ditemukan, Wahbah Zuhaili memperhatikan pendapat-pendapat ulama dengan memperhatikan keabsahan hadis yang dijadikan dalil para ulama tersebut. Yang keempat, melakukan tarjih terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran yang sahih. Lalu selanjutnya, pada era ini juga muncul mufti negara. Selain munculnya mufti-mufti kontemporer dengan metodologinya masing-masing, muncul juga dengan apa yang disebut sebagai mufti negara. Mufti negara adalah pejabat negara, birokrat, dan tokoh penting dalam administrasi keagamaan. Mereka lebih cenderung melihat dirinya sebagai instrumen negara, pembela syariah dan norma-norma keislaman dalam sebuah masyarakat. Mereka justru mengklaim menggunakan negara sebagai instrumen untuk memunculkan kebijakan-kebijakan keagamaan. Sebuah klaim yang mengandung kebenaran dalam arti bahwa mufti negara mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai konferensi, menerbitkan lembaga fatwa, membuat berbagai kebijakan untuk mempengaruhi publik tentang isu-isu yang dirasa mengancam norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan keagamaan. Peran mufti negara ini berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Sebagian merupakan mufti yang berada dalam kontrol yang ketat dan aktif dari negara, seperti di Saudi Arabia. Para mufti yang terkumpul dalam Lajnah Ad-Daimah lil Buhus wa Iftah diangkat oleh negara. Namun para mufti ini berada dalam kontrol dan pengaruh yang sangat kuat dari negara. Segala fatwa yang dikeluarkan tidak akan keluar dari mazhab resmi negara dan juga dari kebijakan dan stabilitas politik kerajaan. Figur penting yang mewarnai lembaga ini adalah Abdul Aziz bin Baz, yang keterikatannya pada mazhab Hambali dan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab sangat kuat sekali, dan perannya dalam legitimasi berbagai kebijakan kerajaan tidak diragukan lagi. Yang kedua, sebagian yang lain merupakan mufti negara yang dapat mengambil inisiatif sendiri. Sebagai contoh adalah jabatan mufti negara Darul Ifta di Mesir yang dibentuk pada tahun 1895 dan diperluas sehingga menjadi satu lembaga yang besar. Tugasnya adalah merespon setiap pertanyaan yang diajukan oleh setiap individu, lembaga publik, dan juga negara. Dari abad ke-19, mufti menjadi pelayan publik yang diangkat langsung oleh kepala negara dan mendapat julukan Mufti Ad-Diyar Al-Misriyah atau Mufti Wilayah Mesir. Kemudian diganti dengan Mufti Al-Jumhuriyah atau Mufti Republik. Seluruh hierarki mufti dibentuk dan ditempatkan di berbagai pengadilan dan departemen pemerintahan, sehingga kodifikasi dan rasionalisasi proses hukum membuat jumlah mereka menjadi terlalu berlebihan. Fungsi ifta semakin diketahui publik yang dipermudah dengan peran peretakan dan massa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tersebut disimpan dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian dicetak dalam berbagai koleksi. Media massa memperluas penyebaran fatwa tentang isu-isu sosial dan politik yang diorientasikan kepada publik. Lalu selanjutnya yang ketiga,
Dalam kondisi lain, mufti negara merupakan seseorang yang agak marginal, kurang tertarik pada negara, kurang menjadi daya tarik oleh negara dan publik secara umum. Seperti di Syria, negara melakukan upaya besar untuk mengontrol pengangkatan dan aktivitas mufti negara. Mufti negara di Syria misalnya Muhammad Abu Ayyusur Abidin pada tahun 1890 hingga 1981, yang dipilih pada tahun 1954, dimarginalkan dan bahkan dipecat oleh negara. Hal ini karena resistensi dan oposisinya yang keras terhadap negara, karena tindakan negara yang semena-mena mengambil alih dan menyita hak-hak kepemilikan pribadi. Di Syria tampak jelas bahwa kekuatan negara vis-a-vis mufti negara begitu besar, sehingga ruang kemandirian mufti tidak dibuka lebar. Demikianlah kiranya apa yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.